Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ibu-ibu yang kami banggakan, penopang kebangkitan umat insyaallah, yang mana memang dibalik kebangkitan umat diantaranya peran pentingnya adalah dari sang ibu kalau sudah jadi ibu-ibu. Kemudian juga kesuksesan atau kebangkitan umat pun tidak lepas dari perempuan, dari akhwat, ya. Ketika belum menikah pun perempuan ini atau akhwat ini sangat-sangat berpengaruh bagi kestabilan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengabarkannya pada pembahasan yang lalu, sering diulang-ulang agar kita diingatkan selalu, bahwasanya mataraktu fitnatan adarru ala rijal. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah ujian, ya, yang lebih memadaratkan atau membahayakan kepada kaum laki-laki minan nisa, melainkan perempuan itu yang paling berbahaya, ya. Seperti itu. Makanya musuh-musuh Islam di antara strategi mereka untuk menghancurkan umat Islam di antaranya rusak dulu perempuannya, nanti juga laki-laki ngikut rusaknya. Begitu. Sebaliknya kalau fokus ingin merusak laki-laki, sementara perempuan kaum muslimin, kaum muslimahnya itu orang-orang yang kuat, maka berbagai macam hantaman serangan, baik serangan pemikiran maupun serangan militer atau ekonomi, kalau dibalik laki-laki kaum muslimin itu ada perempuan yang senantiasa memotivasi, mendorong agar laki-laki kuat, maka kuatlah umat. Begitu. Oleh karena itu, selain tadi disebutkan bahwasanya kata Rasul, fitnah ujian terbesar laki-laki adalah perempuan, tapi di dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, sedangkan perhiasan yang paling baik, yang paling indah, yang paling wonderful adalah perempuan yang solehah. Begitu, ya. Kan udah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, tapi tetap kita akan ulang-ulang sebagai mukadimah agar memotivasi ibu-ibu khususnya yang ada di sini atau akhwat semua yang ada di sini. Demikian juga memotivasi bagi bapak-bapak yang memiliki istri perempuan. Iya, istrinya perempuan, ya. Atau anak perempuan, sehingga sang ayah atau sang bapak ini bisa berusaha untuk menjadikan anak istrinya ini solehah, termotivasi, begitu ya. Baik. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tentu timbullah pertanyaan, gimana sih agar kita, khususnya ibu-ibu ya, gimana sih agar kaum muslimah ini menjadi sebaik-baik perhiasan dunia? Maka caranya adalah tentu yang dimaksud dengan perempuan solehah yang merupakan perhiasan terbaik dunia ini, tidaklah seorang perempuan menjadi solehah melainkan kalau memang ada usaha untuk menjadi solehah.
Bagaimana usaha tersebut? Metodenya dengan cara harus punya ilmu dulu, harus tahu dulu gimana caranya agar menjadi soleha. Oleh karena itu dulu sempat kita bahas bahwasanya perempuan itu tidak akan dapat atau bisa menjadi baik soleha melainkan dengan cara dia harus tahu dulu ilmunya agar menjadi solehah tersebut. Baik, seperti itu ya. Baik. Sebentar lagi ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang tidak lama ini, mari kita manfaatkan waktu yang tidak lama ini semaksimal mungkin untuk merekuk ilmu, untuk mendulang limpahan ilmu yang disampaikan di dalam kitab Nasihatil Nisa ini karya Syekhah, ini Ahwat ya yang menulisnya, Syekhah Ummu Abdillah bin Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Jadi ini putrinya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Nasihatil Nisa ini adalah kitab yang artinya nasihatku lin nisa kepada perempuan-perempuan. Pada pertemuan yang lalu sedikit mereview ya Bu ya. Kita membahas mengenai pentingnya keikhlasan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian kita kaitkan karena di sini kebanyakan ibu-ibunya berkeluarga ya, sudah berkeluarga. Maka kita kaitkan dalam kehidupan keluarga. Ketika ibu menikah dahulu atau yang belum menikah nanti akan menikah ya. Maka camkanlah bahwasanya pernikahan itu merupakan suatu ibadah, sehingga dari awal niatkan ibadah. Kemudian ketika beribadah kan pernikahan itu merupakan ibadah yang lama ya. Bagi yang sekarang udah belasan tahun, udah bertahun-tahun menikah, membangun keluarga, itu kan selama itu dia beribadah. Kalau dahulu dia hanya sebatas menikah karena memang mengikuti kebiasaan keluarga, kalau ada orang yang sudah dicintai, cocok nikah aja, begitu aja gitu ya. Tidak terbesit bahwasanya itu ibadah, maka belum dapat pahala. Kapan dapatnya? Ketika sadar, oh ternyata ini kan ibadah. Langsung ada kertek di dalam hati, aduh iya mah karena Allah. Nah, Allah langsung terbesit dalam hati kita, langsung oh ini ternyata ibadah, perintah dari Allah untuk membangun keluarga, bahkan membangun generasi selanjutnya melalui organisasi keluarga terkecil kan. Keluarga itu organisasi terkecil dalam kehidupan kita. Di sana dibangun keluarga. Nah, maka ketika itu dapat pahala. Nah, bagi yang belum nikah, ingat-ingat bahwa ketika nikah itu ibadah. Bagi yang sudah nikah, belum meniatkan seperti itu, niatkan sekarang. Dan di antara kelebihan orang kalau melakukan suatu amalan ibadah karena Allah, biasanya di antara cirinya itu akan kuat, lama, dan langgeng terus-menerus melakukan ibadah tersebut. Karena muncul dari hati. Kata para ulama sebaliknya, kalau ada orang melakukan amal ibadah tapi enggak lama, berarti tidak ada keikhlasan di dalamnya, atau keikhlasannya lemah, sehingga tidak kuat untuk menahan berbagai ujian tatkala mengamalkan ibadah tersebut. Demikian juga pernikahan. Semakin sangat ikhlas kita dalam menikah, ikhlas dalam artian niatnya benar, tulus murni karena Allah, maka akan semakin dia tahan dalam berbagai ujian yang akan dihadapi keluarga. Nah, ibu kan tahu kan, kita semua tahu yang udah berkeluarga ini, kita tahu betapa hantaman ujian itu bagaikan ombak yang terus menderu, terus datang menghantam batu karang gitu ya. Terus ada, tiap hari ada aja, tiap hari ada, selalu ada ujian-ujian itu. Bagaimana tidak? Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara pasukan iblis yang sangat-sangat dielulukan, dibanggakan oleh iblis, pasukan iblis kan setan ya. Kata Rasulullah bahwa pasukan yang sangat dibanggakan oleh iblis, maka dia adalah setan yang
berhasil memecah belah antara suami dan istri sehingga bercerai. Ini hadis riwayat Muslim. Ketika ada setan lain, pasukan iblis ini yang melakukan godaan bentuk lainnya ke umat manusia, maka diiyakan oleh iblis tersebut, kata Rasulullah. Iya, udah berarti kan seperti kan pernah kita bahas sebenarnya bahwa kata Rasulullah, iblis itu mengutus pasukannya, setan-setan itu dari lautan. Kemudian ada suatu waktu yang mana iblis itu menanya, pasukan tersebut menanyai, mengevaluasi. Kamu udah ngapain? Ngapain? Sebutkan. Saya udah melakukan kerusakan ini, saya udah melakukan kerusakan. Itu kan tugas setan kayak gitu ya. Pasti balah ada sesetan-setan. Kan kalau seorang itu orang ya, seorang setan kan enggak. Ini sesetan-setan. Ada satu setan mengabarkan bahwasanya ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak meninggalkan laki-laki itu, melainkan telah aku jadikan laki-laki itu berpisah dari istrinya. Bercerai ya. Ketika mendengar hal tersebut, maka sang iblis langsung mendekati setan itu dan membangga-banggakannya. Sementara kepada setan-setan yang lain, iblis tidak sampai seperti itu bangganya. Berarti tentu ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya para setan ini untuk berusaha menghancurkan kehidupan keluarga agar mendapatkan pujian iblis, rajanya, raja mereka. Nah, oleh karena itu, ibu rahimani wa rahimakumullah, kehidupan keluarga adalah kehidupan yang sangat-sangat melelahkan, sangat penuh dengan ujian. Kalau tidak kita sikapi dengan ketulusan, keikhlasan karena Allah, maka susah kita mendapatkan kebahagiaan ketika itu. Ya Bu ya. Nah, oleh karena itu di awal kita sempat membahas keikhlasan. Sebenarnya pembahasannya umum ya dalam kitabnya Nasihatul Nisa ini umum, tapi saya bawa ke sana karena yang saya hadapi di sini adalah kebanyakan ibu-ibu, gitu ya. Dan kelihatan juga ketika ada pertanyaan kebanyakan masalah kekeluargaan. Nah, seperti sama amalan-amalan yang lain, seperti ngaji kayak gini ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, biasanya langgeng terus, nggak terputus. Tapi kalau niatnya kurang, karena Allahnya kurang, hanya ada kepentingan, bahkan nggak karena Allah sama sekali, maka nggak lama kepentingannya itu selesai, udah. Nah, kalau kita geser kepentingan tersebut adalah kepentingan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ilmu supaya saya bisa menjadi wanita solehah misalkan, itu kan karena Allah juga. Nah, insya Allah itu langgeng. Insya Allah itu langgeng. Oh, misalkan udah nggak bisa di sini, maka ibu akan mencari lagi tempat lain. Misalkan udah nggak bisa di sini, ibu cari lagi, karena yang ibu cari bukan tempat. Yang ibu cari bukan misalkan ustadznya, misalkan auzubillah min dzalik, misalkan ustadznya udah udah tumbang duluan, jadi nggak bisa melanjutin karena gimana gitu ya, masalah duniawi, auzubillah min dzalik. Maka ibu tetap semangat, nggak ada ustadznya, ibu nyari ke yang lain gitu. Karena yang dicari bukan ustadz, tapi ilmu. Di mana ada ilmu tersebut, ibu akan mencari, begitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan kajian kitab ini ya, tulisan muqaddimah. Adapun bab kali ini adalah berkaitan dengan hifdzul lisani wa fadluh. Hifdzul lisani wa fadluh artinya adalah menjaga lisan dan keutamanya. Ini berdasarkan judul yang ada di kitab ini. Adapun di poster sudah kita share. Ya, ini bahwasanya lisan ini merupakan sumber kebaikan atau bencana ya. Di sini ibu rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab ini membawakan ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwasanya kita itu udah banyak diberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya.
Ya, kalau berusaha ngitung, nggak bisa tuh dihitung satu persatu saking apa? Saking banyaknya. Pasir itu kan ada apa? Satu butir pasir gitu ya. Tapi karena banyak, males kita ngitungnya. Kalau lah kita mau ngitung, wah nggak bisa, banyak. Nah, gitu ya, maksud tidak bisa menghitung itu sampai seperti itu. Ngitung bisa diusahakan, tapi nggak akan sampai akhir, saking banyaknya. Nikmat Allah itu banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, lisan. Untuk bicara nih lisannya, itu adalah nikmat Allah. Karena Allah yang menciptakan lisan ini. Sebagaimana Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami ciptakan baginya dua mata dan juga lisan serta dua mulut, ya. Nah, dari sana dapat kita ketahui bahwasanya benar-benar lisan ini diciptakan oleh Allah dan termasuk bagian dari kenikmatan. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Badan kita ini atau segala kenikmatan yang kita dapatkan, mau itu badan atau misalkan harta atau bahkan waktu kita dan sebagainya, anak kita, rumah, kendaraan dan sebagainya, itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan benar-benar menjadi wasilah atau perantara kita mendapatkan derajat tertinggi di akhirat tatkala kita menggunakannya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di sini kata penulis kitab ini bahwasanya lisan ini sendiri, lisan juga termasuk nikmat dari Allah, itu terkadang akan menjadikan seseorang mendapatkan derajat tertinggi. Ya. Demikian juga sebaliknya, dengan sebab lisan, maka seseorang akan mendapatkan derajat terendah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga nikmat kita yang lain, misalkan harta kita, ya, harta terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita gunakan dengan benar, maka akan menyebabkan kita mendapatkan derajat di sisi Allah dengan derajat yang tinggi. Sebaliknya, kalau kita gunakan dalam kejelekan, justru menjadi sebab bencana bagi kita. Nah, mari kita lebih mengkerucut pembahasannya ke lisan, ya. Lisan ini, Ibu, diantara contoh digunakan dengan baik seperti misalkan berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, berdakwah kepada Allah, ngajar ini bisa bentuknya ngajar kajian bagi yang mampu, ngajar anak-anak bagi yang mampu, ngajar di sekolah, atau bisa ngajar anak sendiri di rumah. Ini harus sesuai kemampuan, ya. Kemudian berdoa, Ibu, berdoa itu gampang. Ketika Ibu sekarang sedang diam seperti ini, ya, mendengarkan ilmu, langsung Ibu di dalam hati atau lisan berbisik, ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Itu teh doa, langsung dapat pahala. Ya, seandainya doanya tidak dikabulkan, tapi tetap pahala mendapat, karena doa adalah ibadah. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya kalau kita berdoa pasti Allah mengabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku dekat, di antara maksudnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahkan doa siapapun yang berdoa. Tentu yang dimaksud adalah hamba Allah. Karena kan itu tentang wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya hambaku kepadaku. Nah, apabila hambaku itu berdoa, pasti Allah kabulkan. Maka Ibu berdoa terus. Memang doa itu ada keadaan yang paling baik, ada seperti misalkan doa ketika hujan deras, berdoa itu kan paling baik. Ya, waktu mustajab istilahnya itu. Ada ketika antara adzan dan iqamah bagi laki-laki atau bagi ibu yang kebetulan sedang ada di masjid sholat berjamaah. Dan waktu-waktu yang lain sepertiga malam terakhir. Bukan berarti di waktu yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis
Berarti nggak boleh berdoa? Enggak. Sekarang ibu bisa berdoa selama ibu misalkan mendapatkan suatu poin penting, kemudian ibu merasa terenyuh atau di sana terasa apa? Nancep karena mana gitu. Karaos pisan jadi manfaat. Aduh, ya poin pentingnya ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat bagiku. Nah, gitu. Nah, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal jujur. Sebagaimana amalan ibadah yang lain, maka ketika ikhlas baru akan diterima. Begitu juga doa. Nah, ibu rahimani rahimakumullah, itulah di antara contoh-contoh lisan kalau dipakai dengan baik maka akan menjadi sebab ketinggian derajat kita. Ya. Baik. Namun di sini ibu rahimani rahimakumullah, syekh atau syaikhah, kalau perempuan itu syaikhah ya. Kalau laki-laki syekh, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau muslim itu laki-laki, muslimah itu perempuan. Nah, gitu ya. Ini lumayan nih. Ilmu tambahan bahasa Arab. Jadi kalau ada tak marbutoh di akhirnya itu biasanya perempuan. Mukmin, orang yang beriman, laki-laki. Kalau mukminah itu perempuan. Soleh atau solih, laki-laki, laki-laki soleh. Kalau perempuan solehah, begitu. Kalau Siti Solehah apa bu? Nama orang. Siti Solehah, tapi tadi tiung itu di kampung abdi. Siti Solehah karunya sepuhna matos usahakeun aya solehah putranya, tapi da ujian. Baik. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian Syekhah ini menyebutkan hadis-hadis yang mana di sana menunjukkan tentang ada suatu amalan lisan yang mana pahalanya besar. Ya. Dalil-dalil tentang amalan lisan yang dengan amalan tersebut maka mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Rasulullah bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Ucapkan, itu kan lisan. La ilaha illallah, ucapkan. Maka kalian akan bahagia. Begitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Tidakkah kalian aku ingin berikan atau kabarkan tentang amalan yang paling baik di antara kalian dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling menyebabkan derajat semakin tinggi. Wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal waraq, dan suatu amalan yang paling baik daripada infak emas dan perak, serta yang paling baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian kalian pun berhasil menebas leher mereka, ya, atau mereka pun menebas leher kalian sehingga kalian syahid. Ada amalan yang paling baik dari itu semua yang tadi disebutkan. Maka para sahabat mengiyakan, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu amalan apakah itu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikrullah, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umum zikir yang seperti apa? Ya seperti setelah selesai sholat, zikir pagi petang, atau zikir-zikir yang memang tidak terikat waktu. Seperti sekarang, ibu misalkan sambil nunggu gitu ya, kajiannya belum dimulai, misalkan zikir subhanallah, atau dalam pembicaraan ibu, ya, sedang ngobrol, ibu takjub, kemudian ibu bilang masya Allah, itu teh zikir. Masya Allah, gitu ya. Subhanallah itu zikir. Kalau emang niatnya emang sekalian zikir gitu, mengungkapkan ketakjuban, mengungkapkan apa? Ya sedang takjub terhadap sesuatu sambil kita berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menibaramong, menibarudak. Itu teh zikir.
Lebih bagus lagi kalau ada misalkan ibu lihat anak misalkan nakal lagi, ibu pusing aduh, ya Allah ini anak saya semoga menjadi anak yang soleh. Nah, jadi biasakan disaring bahasanya. Jangan sampai kalau ada mau misalkan ada sesuatu yang mengerikan atau lihat orang yang sedang terdesak, ketakutan dan sebagainya atau teeling ya gimana gitu ya. Kita cuma bilang nyebut. Nah, jangan gitu, nyebut gitu. Doakan langsung ya syafakallah dan sebagainya. Itu zikir-zikir yang mana kalau niatnya karena Allah itu bagian dari amal soleh. Begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain ada di antara bentuk zikir itu istighfar, Bu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah terhadap siapapun yang mendapati di lembaran catatan amalnya ternyata banyak istighfar. Jadi kan nanti kita akan diperlihatkan amalan-amalan kita di dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil hisab, di hari hisab pembalasan. Nah, kalau kita banyak istighfar, kata Rasulullah, berbahagia. Tuba, berbahagia itu betul-betul ungkapan yang sangat-sangat menunjukkan betapa Rasulullah mengabarkan bahwa akan ada kebahagiaan yang besar bagi orang yang di dalam catatan amalnya itu ada istighfar. Loh, gimana Ustaz agar catatan amal saya ada istighfarnya? Ya, banyak beristighfar. Itu kan amalan lisan. Berarti banyak kita mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Gitu ya. Lagi diam, ibu lagi nunggu, misalkan lagi ngedownload aplikasi online, download lama, lemot. Astagfirullah. Gitu Bu. Atau subhanallah. Tapi kaitannya dengan hadis ini agar kita berbahagia, maka banyak istighfar. Astagfirullah. Apabila ada yang bertanya, Ustaz gimana nih? Apakah zikirnya itu lebih baik istighfar atau lebih baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Mana yang lebih baik? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling baik sesuai keadaan masing-masing. Apabila orangnya adalah orang yang merasa banyak dosa, maka ketika itu yang senantiasa diucapkan dalam lisan itu istighfar. Astagfirullah, lagi diam, astagfirullah, lagi naik motor, astagfirullah, naik mobil, astagfirullah, gitu ya, lagi dibonceng sama suami dan suami lagi fokus nyetir, astagfirullah, gitu, fokus istighfar, begitu ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kita tidak seperti itu, sebenarnya hakikatnya kita banyak dosa ya Bu ya. Kita banyak dosa hakikatnya. Namun ketika dalam keadaan kita memang sedang keadaan yang berbeda, tidak merasa tadi betul-betul tenggelam dalam banyak dosa, maka ketika itu boleh kita ganti dulu istighfarnya dengan zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, seperti itu. Nah, luar biasa Bu apabila kita seperti itu lisan kita. Apalagi ada dua zikir yang sering kita dengar ya daripada para ustadz. Ada dua zikir yang ringan di lisan, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi sangat berat timbangannya nanti, timbangan pahalanya, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu ucapkan terus subhanallah. Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita membahas ini sekali lagi saya ingatkan, ini dalam rangka proses kita untuk menjadi orang yang soleh. Kalau ibu menjadi wanita soleha. Nah, sekarang udah mulai ada ilmu tambahan gitu ya. Kemarin yang paling penting ya pertemuan yang lalu tentang keikhlasan. Nah, wanita soleha tentu dia akan ikhlas dalam dalam melakukan segala amalannya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang pembahasan tentang lisan. Maka wanita yang solehah tentu lisannya itu akan sering berzikir. Seperti yang sedang kita bahas. Baik. Kemudian ibu rahimani wa rahimakumullah, ada juga bentuk amalan lisan lain
Yani sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Bahwasanya semua persendian manusia itu memiliki hak harus disedekahi. Sedekahnya gimana? Ya sedekah. Makanya di sini dirinci lagi oleh Rasulullah, di antara bentuk sedekah ya selain sedekah harta juga ada sedekah bentuk lain. Di antaranya adalah amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin sedekah. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kejelekan, itu pun sedekah. Nah, maksudnya dibawakan hadis ini adalah tatkala menjelaskan macam-macam ibadah lisan agar menjadi lisan yang baik dan terjaga, itu caranya adalah kita harus menggunakan lisan ini untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau kepada anak yang ngajak atau nyuruh, ya. Kalau kepada bawahan memerintahkan, begitu, kepada kebaikan. Dan melarang dari kemungkaran itu pakai lisan. Nah, itu pun bagian dari sedekah. Nah, maka perempuan solihah tatkala dia seorang ibu, maka dia akan menyuruh anaknya untuk berbuat kebaikan. Ada catatan penting di sini Bu ya, terkait dengan mendidik anak. Kata Syekh Asy-Syubairi, Dr. Syekh Syubairi, beliau doktoralnya lulusan hadis di Madinah. Namun fokus pembahasan beliau adalah tentang masalah kekeluargaan. Hadis-hadis berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Ketika menyuruh, Bu, kalau anak-anak yang masih kecil, maka bentuknya menyuruh dengan kata-kata yang singkat. Kata beliau seperti itu. Tapi kalau kepada anak-anak yang sudah besar, mungkin bisa katakan remaja, maka bukan menyuruh, tetapi ajak dialog, ngajak bareng-bareng dengan cara berdialog. Begitu. Jadi beda. Intinya kan nyuruh kan, amar ma'ruf kan? Ngajak atau nyuruh kepada kebaikan, tapi metodenya dalam kehidupan keluarga kepada anak kita, kalau anak kecil nyuruh singkat, padat, mudah dipahami. Nah, makan tangan kanan gitu. Gitu ya. Nyuruh kan. Kalau makan tangan kanan ya, tangan kanan tuh paham ke anak kecil. Tapi kalau ke anak remaja harus pakai metode yang berbeda agar diterima suruhan kita ini. Intinya kan nyuruh, ngajak, diajak dialog, ya. Nah, kaum muslimin itu dari dahulu udah memiliki adab yang besar. Kita memiliki adab khusus. Emang orang-orang non-Islam, orang-orang kafir itu makan tangan kanan untuk pisau, tangan kiri untuk garpunya gitu. Makanya pakai tangan kiri. Tapi itu orang barat. Kita kaum muslimin punya kelebihan dan adab tersendiri yang selama ratusan tahun membawa pada kejayaan dahulu ketika kita mengamalkan Islam. Kita harus tangan kanan dong. Ya gitu. Jadi harus kerapkan. Nah seperti itu Bu kalau anak kecil. Nah kalau anak remaja biasanya kita suruh dengan suruhan yang frontal, biasanya akan egonya itu keluar, muncul. Anak remaja kan kayak gitu, jiwanya sedang labil, cari jati diri. Kalau kita usik, marah mereka. Nah seperti itu. Ya kecuali kalau emang udah dari kecil pendidikannya bagus tuh beda ya. Ada kan murangkali ini lungguh gitunya saya itu meni resep gitu. Jadi ditah ge geus hideung. Geus hideung. Tadi piarang ge aya, tapi da jarang atuh zaman ayeuna pomotos aya HP gitu ya. Dididik ku artis Korea ada Bu. Kalau ke Korea ku sinetron dan sebagainya. Tentu beda. Kebanyakan tidak sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Makanya kita butuh seni dalam mendidik. Mari kita belajar bareng-bareng. Oh ya, persiapkan ya Bu ya, nanti setelah ini beberapa saat lagi selesai pembahasan, habis itu kita dialog. Nah, itu dialog lebih enak nih. Ibu-ibu soalnya langsung membahas tentang apa yang akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lakukan biasanya ya. Baik. Nah, kemudian Ibu di sini pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang amalan lisan. Bahwasanya Rasulullah bersabda,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, ya sebagaimana yang dihikayatkan oleh Adi bin Hatim, sahabat beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang neraka, mengkisahkan tentang bagaimana neraka itu betul-betul sangat membakar, dan di neraka itu ada siksaan yang bentuknya panas, ada siksaan yang bentuknya dingin. Jadi tidak serta-merta neraka itu total ya, semuanya adalah tentang siksaan dibakar, tidak. Tapi ada siksaan berbentuk dingin sekali. Dingin sekali. Ya. Maka Rasulullah berta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah ketika selesai menjelaskan tentang neraka ini. Ya nauzubillah min dzalik. Bu, neraka itu Bu ya, nauzubillah min dzalik. Siksaan itu lahir batin. Mungkin Ibu pernah membaca bahwasanya di neraka ini ada dialog antara manusia dengan iblis. Bahwasanya wahai iblis, engkau yang menyesatkan kami. Ada dialog gitu kan? Seolah-olah itu sedang tidak disiksa dulu gitu. Ada jeda dulu. Padahal bukan, Bu. Tapi itu justru untuk menyiksa hati orang-orang yang tersesat gara-gara ngikutin setan dan iblis dan orang-orang sesat. Karena ketika ditanya di dalam suatu kisah dalam Al-Quran keadaan di neraka itu, orang-orang penghuni neraka mengatakan bahwasanya wahai iblis, bukankah engkau yang bilang nanti engkau akan melindungi kami? Kata iblis, boro-boro melindungi kalian, aku juga sedang siksa. Intinya gitu. Dan itu diulang-ulang. Kemudian ada para penghuni neraka yang mana mereka itu mengejar para tokoh yang menyebabkan mereka tersesat. Kan orang awam itu ngikutin tokoh ya Bu ya. Ada tokoh-tokoh kesesatan yang mana orang awam ngikut pada mereka sampai mati, naudzubillah min dzalik, dalam kesesatan. Maka mereka mencari para tokoh. Kemudian ketika mengatakan ya menceritakan bahwasanya kami mengikuti engkau, sekarang kau lindungi kami. Gak bisa, tokohnya juga sedang disiksa. Kemudian mereka pun, para orang-orang pengikut ini, meminta kepada Allah agar para tokoh itu disiksa 2 kali lipat lebih parah. Nah, dialog ini diberikan waktu ketika itu adalah dalam rangka untuk menghancurkan hati para pengikut yang tersesat ini. Maksudnya gimana? Ibu kan mereka itu kan udah di PHP-in ya, udah di PHP-in gitu. Bukan di PHP-kan. Jadi PHP, Bu, PHP. Pemberi harapan palsu. Bayangkan, udah ngikutin, berjuang dalam suatu ajaran yang sesat, yang tidak dikira sesat oleh mereka karena tokoh-tokoh yang mengajak mereka. Ternyata masuk neraka. Ketemu sama tokohnya. Engkau bilang bahwasanya ini petunjuk dan sebagainya. Kata dia, saya juga disiksa sekarang. Kan sakit hati gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dialog-dialog itu pun dalam rangka untuk menyiksa hati para penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dialog pun itu dalam rangka menyiksa. Maka sangat-sangat pantaslah tatkala sang Rasul tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menisahkan tentang neraka, ta'awwadha biha, berlindung kepada Allah langsung. Nas'alullah as-salamah, Allahumma qina adzabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Wa asyaha biwajhihi, langsung wajah beliau yang mulia itu berbeda. Ya, langsung kelihatan ketakutan. Bu, Rasulullah itu kalau masalah dunia sang pemberani beliau. Tapi kalau di hadapan Allah ya beda lagi. Jadi para sahabat Rasul itu mereka itu para pejuang, para pemberani. Mereka diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari sifat al-jubn. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, di antara doa yang diajarkan Rasul, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, korek, kedekut, pedit, ya. Bakhil itu kikir, wal jubn, dan dari sikap yang pecundang. Ya, para sahabat diajarkan oleh Rasulullah agar tidak menjadi orang penakut, pecundang. Berarti mereka itu para pemberani. Itu di hadapan makhluk. Kalau di hadapan Allah, mereka kayak anak kecil pun nangis. Nangis mereka. Itu di hadapan Allah.
Jadi nggak cengeng gitu ya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah atau yang berkaitan dengan Allah itu mereka nangis bagaikan anak-anak. Ya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari neraka walaupun dengan melalui sepotong kurma yang kalian sedekahkan. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kurma juga enggak punya harta, ada sebagian orang kan sangat fakir, enggak ada nih harta. Maka tetap kalian harus berusaha menjauh dari neraka dengan beramal bi kalimatin thayyibah, amalan yang bentuknya kata-kata yang baik. Kalau nggak punya harta ada kata-kata cimbagus gitu. Namun kiamat tegaduh harta nyasok atau carios ante kedah leres. Kalimah thayyibah ya ini artinya adalah kata-kata yang baik ya Bu. Kebalikan dari kata-kata yang baik adalah kata-kata yang menyelekit. Ada sebagian orang kan dikenal si itu mah kata-katanya pedes, menyelekit gitu. Nah berarti itu bukan kata yang baik. Berarti itu bukan sedekah, ya bukan sesuatu yang berpahala. Adapun kata-kata yang baik, orang juga tahu, misalkan ya secara umum ini mah ya. Selain dari zikir-zikir yang tadi jelas, tapi ini mah kata-kata yang lain. Namun misalkan halus, bagus. Kalau bahasa Sundanya sudah halus, bahasa Indonesia bahasa yang baik, bagus gitu. Tidak menyelekit ke orang lain. Nah, itu pun bisa menjadi pahala kalau niatnya karena Allah. Itu pun bagian dari usaha kita berlindung dari neraka. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah termasuk amalan lisan, ya Bu ya. Ada cara yang lain, Bu. Ada cara yang lain. Kalau misalnya kita benar-benar gak ada harta untuk disedekahkan, nggak juga bisa untuk mengeluarkan untayan-untayan kata yang baik gitu, nggak bisa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fayamur bil khair. Di antara bentuk sedekah itu adalah hendaklah memerintahkan kepada kebaikan, au nahi anil munkar, fayamul bil khair aw bil ma'ruf, maka perintahkan kepada kebaikan. Ya. Qala fa in lam yaf'al, nah kalau seandainya ada yang bertanya nih ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang tersebut tidak bisa memerintahkan kepada kebaikan, maka harus gimana caranya? Cara beramalnya, kata Rasulullah, fayumsiku 'anil syarri fa innahu lahu shadaqah. Maka hendaklah dia menjaga dari mengatakan kejelekan. Jadi kalau nggak bisa kita merintahkan kebaikan, maka udah jangan berbuat apa-apa, jangan melakukan, jangan berkata apa-apa yang menyebabkan kejelekan. Udah dengan diam karena Allah. Jadi diamnya karena Allah. Karena bicara baik juga nggak bisa, saya mah udah kini bahasanya misalkan. Ya udah diam aja. Niatkan karena Allah. Fa inna lahu shadaqah. Itu. Ya seperti itu, Masya Allah. Berarti emang perjuangan ya di dunia ini Bu, betul-betul kita berusaha dalam masalah lisan ini agar sangat dijaga. Dan semua perjuangan kita dalam menjaga lisan ini itu merupakan bagian usaha kita agar kita terhindar dari ancaman siksaan neraka. Dan kaitannya dengan kajian kita rutin ini adalah di antara usaha kita agar ibu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Nah gitu Bu, yang dimaksud harus dengan ilmu itu biar tahu kan, semakin kita tahu ilmunya, semakin kita tahu jalan-jalan agar kita menjadi wanita yang sebaik-baik perhiasan dunia. Baik. Jam berapa Bu? 2:30. Nah itu dia Bu.
pembahasan terkait dengan lisan ini adalah yang berkaitan dengan lisan tatkala digunakan untuk kebaikan. Contohnya seperti apa? Ya seperti yang tadi disebutkan, ya. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya nanti berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam lisan. Bagaimana hal-hal yang dilarang tersebut? Ya, secara umum, secara global kita tahu kan, ada di sana jangan misalkan ghibah, jangan mengajak kepada kebid'ahan, jangan berbohong dan sebagainya. Tapi tentu nanti pembahasannya harus dengan ada dalil-dalilnya, kemudian kita bahas dan kita sesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari ya pembahasannya. Baik, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya udah sholat asar ya. Ya sebentar lagi akan ada. Kita tutup, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Masih tetap membahas kitab ini ya, karena tebal kitabnya. Tapi tetap aja nanti kita akan membahas hal-hal yang lain itu pas sesi tanya jawab. Sekian, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.